Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa dipertemukan kembali melalui media Zoom sehingga kita bisa memaksimalkan waktu dan kesempatan ini untuk kembali meneruskan kajian kita dan talaki kita. Talaki yang dimana semoga kita menjalankan kesempatan ini, kajian ini di waktu dan di bulan yang mulia sehingga Allah lipat gandakan pahala-pahala kita, dan yang penting adalah eh, apapun yang kita lakukan, yang terpenting adalah niat liwajhillah atau lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan, kita bersihkan, kita tata hati kita hanya karena Allah semata. Baik, hari ini yang talaki akhwat, besok Gimana? ikhwan ya Pak. Nah, betul. Mm-mm. Kita pakai sampai jam 11 saja terakhir. Kalau itu terserah. Namun Misal, nanti, ya, namun apa namanya, eh, saya jelaskan sedikit terkait ya, dengan Ustaz. apa namanya tajwid. Ya, setelah itu kita talaki. Ya, Mudah-mudahan kalau misalnya nanti yang akhwat selesai, kalau waktunya masih ada silakan ya, bisa lanjut ikhwan. Nah, kita fleksibel aja gitu ya. ya, Namun baik. diharapkan kalau misalnya di awal pertemuan yang ikhwan tetap ikut. Jadi dua kali tetap ikut dulu. Ya, Nanti setelah itu kalau yang nggak sempat lagi, bukan jadwalnya lagi nggak apa-apa. ya. Mau out dari Zoom nggak masalah. Karena materi kita tetap berjalan. Jadi sayang-sayang kalau misalnya materinya juga ketinggalan. Baik, hari ini kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan dengan berjalan seminggu dua kali di bulan Ramadan ini bisa cepat selesai jazariyah kita. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, kemarin kita sudah menyelesaikan terkait dengan bab hukum mim sukun atau mim dan nun bertasydid. Hari ini kita melanjutkan di bab selanjutnya terkait dengan hukum tanwin dan nun sukun. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa. Kita tahu bahwasannya sebagaimana yang kita tahu terkait dengan hukum nun sukun dan tanwin, saya rasa semuanya sudah pernah belajar terkait dengan ini. Namun eh, ada beberapa hal yang harus mungkin kita review kembali terkait dengan yang berhubungan dengan tanwin atau nun sukun. Sebagaimana yang kita ketahui, izhar, idgham, iqlab, ikhfa itu masuk ke dalam pembagian daripada nun sukun atau tanwin. Namun yang harus kita ketahui bahwasannya tanwin dan nun sukun ini sendiri pada dasarnya sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya tanwin itu adalah pada dasarnya nun sukun. Jadi tidak ada yang dinamakan dengan tanwin pada awalnya. Tanwin itu tidak ada, sehingga di dalam perkembangan kebahasaan, kebahasa Arab, baru ada tanwin itu setelah eh, setelah ada para ulama lughah, yang ulama bahasa yang mencoba membuat tanda baca Al-Qur'an. Jadi sebelumnya pada dasarnya tidak ada tanwin. Yang ada nun sukun saja, yang ada nun sukun saja. Ketika para Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu belajar dengan Al-Quran yang ditulis mereka, tidak ada dhabat. Dhabat itu apa? Tanda baca. Dhabat itu tanda baca yang dibuat oleh para ulama setelahnya.
Jadi kalau kita lihat Al-Quran Mushaf masa dulu, yang masa Utsman itu tidak ada tanda baca, tidak ada tanwin, tidak ada sukun, tidak ada harokat-harokat, tidak ada. Nah, baru setelah generasi-generasi setelahnya, pada generasi tabi'in tepatnya, mereka para ulama ahli bahasa ini membuat dobet tanda baca untuk supaya orang-orang A'jami, orang-orang non-Arab bisa membaca Al-Quran ini. Dan dobet itu tanda baca. Maka bisa dibedakan antara dobet dan harokat. Jadi kalau ketika dilihat harokat yang misalnya ada di dalam bait ini ada harokat, ada dhammah, ada kasroh, itu harokat. Maka apa bedanya dhabat dengan harokat? Kita harus tahu dulu bahwa dhabat itu secara global tanda baca. Maka tanda baca itu ada berbagai macam. Yang pertama harokah, yang kedua sukun. Jadi harokah dengan sukun harus dibedain. Sukun bukan harokat. Harokat bukan sukun. Jadi beda. Jadi, tapi mereka berdua ini masuk ke dalam bobat tanda baca. Ada tambahan sifar, ada tambahan beberapa lagi yang Al-Quran mushaf masa kini. Tapi pada dasarnya di awal-awal pemberian bobat tanda baca hanya tiga saja. Pertama, bobat harokat, fathah, kasrah, dhammah, ya. Kemudian selanjutnya adalah eh, sukun dan yang ketiga tasydid. Hanya tiga pertama, tiga saja. Maka itu dhabat. Kenapa berbeda antara harokat dengan sukun? Apa bedanya? Karena sukun itu secara bahasa adalah diam, artinya tidak ada harokatnya. Harokat itu bergerak, artinya ketika kita membaca harokat, fathah, kasrah, dhammah, pergerakan bibir kita berbeda. Artinya ada yang bergerak dari bibir kita. Sedangkan dhabat di tanda sukun, maka sukun itu diam, tidak ada pergerakan bibir. Maka dinamakan dengan sukun. Dan tasydid penekanan. Jadi tidak ada yang dinamakan dengan sukun itu nggak masuk ke dalam harokat. Jangan nanti dikatakan harokat sukun, bukan ya. Harokat itu cuma tiga. Namun setelahnya perkembangannya baru para ulama itu ketika membedakan ulama tajwid itu ketika membedakan ada nun sukun dan ada tanda baca tertentu yang diberikan akhirnya ada yang dinamakan dengan tanwin. Untuk apa? Pertama, untuk membedakan di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab yang mana yang dikatakan dengan isim itu adalah benda, dan yang mana yang dikatakan dengan kata kerja. Awalnya itu, sehingga mereka membuat tanda baca yang namanya dengan tanwin. Baik, selanjutnya kita kemarin sudah mempelajari terkait dengan nun dan mim bertasydid atau nun dan mim sakinah. Tepatnya setelah itu kita pelajari mim sakinah dan sekarang kita masuk ke dalam nun sakinah. Nun dan mim sakinah. Pada awalnya kemarin kita sudah bahas bahwasannya huruf-huruf tertentu pada dasarnya ketika dia eh, ber ketika dia dibaca di dalam satu huruf yang terpisah-pisah, maka itu disebut dengan izhar. Ya. Ketika huruf yang dipisah-pisah, yang dia misalnya eh, apa namanya, dia dibaca secara jelas, secara sendiri, baik dia berharokat ataupun dia dalam keadaan sukun. Kalau secara terpisah dia dalam keadaan sukun, maka mungkin tidak bisa dibaca ya. Kalau misalnya nun dibacanya n. Nah, itu berarti dalam keadaan sukun. Tapi kalau dalam keadaan berharokat, baik dia na, ni, nu, nah itu dalam keadaan izhar. Adapun setelahnya, ketika sudah bergabung antara dua huruf, tiga huruf menjadi satu kalimat, maka di situ baru timbul hukum yang dinamakan dengan hukum, baik hukum mim sakinah, hukum nun tanwin ya, maka di situ sudah timbul hukum. Ketika timbul hukum, maka di sana baru ada idgham, iqlab, ikhfa. Pada dasarnya dia semua huruf-huruf ini adalah izhar. Maka hukum tanwin dan nun secara spesifik hari ini kita bahas terkait dengan hukum tanwin dan nun yang sebagaimana yang kita ketahui terbagi kepada empat macam. Pertama izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Izharun idghamun wa qalbun ikhfa. Ada yang mengatakan kalau di sini disebutkan qalab. Qalab itu adalah iqlab.
Selanjutnya fa'inda harfil haqqi adhir wadghim. Nah, ini adhir sampai sini ya. Kita bahas hanya di sini saja. Fa'inda harfil halqi adhir. Bahwa kata Imam Al-Jazari, huruf-huruf halak, huruf-huruf halak atau huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan itu harus diizharkan, ya, izharkan. Artinya apa? Ketika nun sukun atau tanwin setiap bertemu dengan huruf-huruf halak, huruf-huruf yang keluar daripada tenggorokan itu harus diidghamkan. Baik. Kita masuk ke dalam pembahasan pertama, izhar. Izhar. Izhar sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya huruf izhar ada 6. Ya, ada 6. Maka biasanya yang disebutkan dengan huruf-huruf halqi ada 6. A, ha, a, a, ha, kha, a, gha, a, ha. Atau yang lebih mudah kita sebutnya adalah biasanya eh, aha, aha, rokok. Nah, ya, biasanya saya kalau dulu belajar aha, 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 rokok. Ya, sebagaimana nantinya ada pembagiannya kalau izhar ada yang dari bawah disebut dengan adnal halqi, kemudian naik ke atas disebut dengan wastul halqi dan naik lagi ke atas disebut dengan aqsal halqi pertama yang paling bawah, kemudian naik yang di tengah disebut dengan adnal halqi dan yang paling ujung disebut dengan wastul halqi. Nah, yang termasuk ke dalam aqsal halqi, tenggorokan paling dasar ada dua huruf yaitu a dan h. A, h. Dia dekat diafragma. Jadi paling mendasar sekali. Kemudian naik di bagian tengahnya itu dua huruf a dan h disebut dengan adnal halqi, ya. A dan h itu bagian tengah disebut dengan adnal halqi. Naik di bagian ujung maka dua huruf lagi disebut dengan wastul halqi, ujung tenggorokan, gha dan kha. Kemudian izhar bukan hanya dua macam. Yang biasanya yang bisa kita kenal mungkin izhar halqi sama izhar syafawi. Namun ada beberapa izhar yang nanti kita akan kenal. Pertama ada izhar halqi. Izhar halqi sebagaimana yang kita kenal. Ada nun sukun bertemu dengan huruf-huruf izhar atau huruf-huruf tenggorokan. Baik, kita baca dan kita praktikkan dulu yang mana yang dimaksud dengan izhar halqi. Boleh dibuka sambil kita praktikkan, silakan dibuka mikrofonnya. Contoh pertama, minhad. Silakan. Min min had. had Selanjutnya, qaumin had. Qawmin qaumin had. had Wanhar. Wanhar. wanhar Narun hamiyah. Narun narun hamiyah hamiyah. Oh, hamiyah. Yan'iqu. Yan'iqu. yan'iqu Oke, baik. Kalau kita melihat kata minhad, nun sukun bertemu dengan ha. Nun sukun bertemu dengan ha. Maka yang disebutkan dengan izhar karena nun sukunnya dibaca jelas. Ya, nun sukunnya dibaca jelas, dia tidak ada hubungan dengan huruf-huruf setelahnya, tidak masuk sifat huruf-huruf setelahnya, nun dibaca jelas walaupun dia apa namanya dalam keadaan sukun, ha setelahnya juga dibaca jelas. Jadi tidak ada terkontaminasi sifat-sifat apapun antara kedua huruf ini. Min had. Yang ada kita harus memberikan sifat nun sendiri karena nun sendiri mempunyai sifat tawasud atau bainiyah, maka kita membacanya satu harokat. Min had ditahan satu harokat dan juga di dalam kalimat yang kedua
qaumin had. Jadi nggak boleh langsung minhad. Nah, dan juga hati-hati jangan sampai terpantul. Minnahad itu tidak. Kau minhad enggak. Kau minhad, kau minhad dan wanhar bukan wanahar wana. Hati-hati jangan sampai terpantul-pantul. Maka nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf izhar dibacanya jelas, nunnya jelas, huruf-huruf setelahnya juga jelas. Maka itu disebut dengan izhar. Adapun yang kedua adalah izhar. Yang kedua adalah izhar wajib atau izhar mutlak. Yang mana izhar wajib, izhar mutlak? Izhar wajib atau izhar mutlak itu adalah izhar yang mana kita temukan nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang yang apa namanya huruf-huruf yang huruf-huruf baik setelah itu huruf waw, huruf ya, huruf mim yang biasanya bertemu dengan huruf-huruf idgham, tapi dia masuk di dalam satu huruf dan satu kalimat yang sama. Itu disebut dengan izhar mutlak. Contohnya di dalam Al-Quran hanya ada empat kalimat ini saja. Fit dunya sinwanun bunyanun dan qinwanun. Maka ketika dalam keadaan seperti ini tidak dikatakan dengan idgham, ya kita tahu kalau nun sukun bertemu dengan ya pada dasarnya dia masuk ke dalam hukum idgham. Sinwanun, nah, nun sukun bertemu dengan wa termasuk dengan idgham juga. Tapi kalau dia berada dalam satu kalimat yang sama, nun bertemu dengan ya, ini masuk ke dalam kalimat yang sama. Ad-dunya satu kalimat. Maka nun bertemu dengan ya dalam satu kalimat ini disebut dengan izhar mutlak atau izhar wajib. Ya, tidak dibaca dengung. Fit dunya tidak boleh dibaca fit dunya. Salah. Begitu juga sinwanun. Ya, ini satu kalimat tidak dipisah-pisah. Sinwanun. Maka nun bertemu dengan wa tidak dibaca sinwa, tidak dibaca sinwa. Begitu juga bunyanun. Ini juga izhar mutlak. Dibaca bunya, bukan bunya. Qinwa, bukan qinwa, tapi qinwanun. Baik, kita praktik sama-sama. Kita bacakan. Fit dunya. Silahkan. Fit Fit dunya Sinwanun. sinwanun sinwanun Bunyanun. bunyanun Qinwanun. qinwanun qinwanun Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan izhar riwayah. Ya, izhar riwayah. Ini izhar syafawi yang sebagaimana kita sudah mempelajari kemarin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mim sukun bertemu dengan da izhar dan juga walam yakul lahu lam ya. Mim sukun bertemu dengan ya termasuk dengan izhar syafawi yang sudah selesai kita bahas di pertemuan kemarin. Ada satu izhar yang mungkin tidak familiar, ya, di sini juga tidak tercantumkan, hanya sebagai maklumat saja, sebagai pengetahuan saja yang dimaksud dengan izhar riwayah. Izhar riwayah itu adalah izhar yang ketika dibacakan di huruf-huruf muqatta'ah atau di huruf-huruf fawatihus suwar. Apa itu huruf-huruf muqatta'ah? Seperti huruf-huruf yang dibacakan misalnya di dalam awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim itu huruf-huruf muqatta'ah. Juga termasuk di dalam huruf Yasin misalnya. Yasin itu adalah huruf-huruf fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah. Ada izhar riwayah di situ. Jadi izhar riwayah itu hanya pada huruf fawatihus suwar saja. Misalnya di dalam surah Al-Qalam. Nun Nun, meskipun dibaca secara hukum, dia mempunyai hukum. Ada yang namanya di dalam sebutan hukum itu disebut dengan mad wajib ketika panjangnya. Kalau kita lihat dari sudut pandang
kepanjangannya, maka dia termasuk ke Wajib. dalam mad wajib musaqqal, Sakol. mad wajib harfi musaqqal atau mad wajib musaqqal harfi yang lebih panjang. Nun 6 harokat. Namun di dalam bacaan nun, kejelasan bacaannya disebut dengan izhar riwayah. Begitu juga dengan kalimat Yasin, misalnya ya, Yasin. Tulisannya Yasin. Ya, tulisannya ya, hanya dua huruf saja. Ya sama sin. Sin diberikan tanda begini. Supaya apa? Bisa membedakan yang mana musaqqal harfi dan mana musaqqal, yang mana mukhaffaf harfi. Kalau huruf ya masuk ke dalam mukhaffaf harfi, maka dibaca pendek 2 harokat saja. Ya, sin dibaca 6 harokat, termasuk ke dalam musaqqal harfi. Dibaca panjang 6 harokat. Sin, tapi bacaan sin itu jelas harus dibaca sin. Kalau kita jabarkan si, ya, nun, sin, sin, ya, sin. Atau satu huruf yang berharokat tanwin, sin, yasin. Maka dalam bacaan ini kita harus menjelaskan sin bacaannya secara izhar. Maka ini disebut dengan izhar riwayah. Izhar riwayah. Namun ada beberapa riwayat yang tidak menyebutkan ini izhar riwayah dan mereka tidak memberikan hukum apa-apa. Maka ini menjadi pemaparan kita pada pada pagi hari ini. Ada 4 izhar: izhar syafawi, izhar halqi, izhar mutlak, dan izhar riwayah. Namun kalau di dalam jalur syatibiyah pembacaannya, jadi ketika para ulama itu merumuskan dobat, ya, dobat itu yang kita kenal tanda baca, ada harokat fathah, ada harokat kasroh, ada harokat zummah, ya. Kemudian ada sukun, ada tasydid, ya. Maka ini dhabat ini diberikan sesuai dengan riwayat bacaan masing-masing. Jadi kalau kita lihat mushaf kita sekarang yang ada dhabatnya ini saja ini, dan nggak terlalu banyak dhabatnya, ya. Mungkin kalau ada ditambahan sifar bulat, ya. Sifar itu untuk menunjukkan hurufnya ada tapi tidak dibaca. Misalnya alif. Alifnya ada tertulis tapi tidak dibaca. Namun kalau kita melihat mushaf-mushaf yang lain, ya, di luar sana, bacaan-bacaan yang lain itu ada dobat-dobat yang baru yang tidak ada di mushaf kita. Maka dobat itu diletakkan tandanya setiap bagi masing-masing riwayat bacaan. Jadi mungkin sebelumnya kita berpikir bahwasanya semua Al-Quran dhabatnya sama, tanda bacanya sama. Tidak. Beda-beda tanda bacanya, ya. Tapi ala kulli hal, semua riwayat ini yang merujuk daripada 7 riwayat itu, maka itu sumbernya semua dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya valid, 7 bacaan yang berbeda-beda, tapi semua bersumber dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini adalah beberapa yang kita pelajari terkait dengan nun sukun yang spesifikasinya hari ini kita hanya bahas izhar saja. Besok kita akan membahas tentang idgham dan iqlab. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Enggak ada pertanyaan, teman-teman. Kalau tidak Oke, ada enggak ada. pertanyaan, Ya. kita langsung lanjut ke sesi telaki. Oke. Mungkin karena Baru eh, puasa nih, baru pagi. Baru mulai ya, kali. justru puasa pertama. Genjot ya. Ya, silakan Ibu Dia. Ibu Eh, Dia mau yang bertanya. pertama bukan, yang pertama Ibu Elinurul dulu. Oh, Ini Bu Dia Ibu ada Dia. pertanyaan sebentar. Ibu Dia ada pertanyaan. Ibu Mangga, dia mangga, raise Bu Dia. hand. Ah, Ini ada silakan, yang Bu mau Dia. ditanyakan, Ibu dia? Apa mungkin kepencet kali ya? Ya mungkin. Baik, Oke. silakan. Ini harusnya awal puasa harus lebih semangat ya. Ya.
Ya, Insya kecuali Allah. udah puasa-puasa terakhir nanti baru udah Ah. hitung-hitungan apa namanya itu hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. oh ya itu Waalaikumsalam dia warahmatullahi mah enggak, wabarakatuh. dia enggak. Ini saat saya mau tanya kalau di Quran itu, bukan di Quran aja, ada di beberapa tulisan gitu, huruf Al-Quran itu kadang penulisan kasroh itu suka di atas di bawah tajwid gitu ya, apa tasdid atau di bawah huruf gitu. Itu gimana? Misalnya Robi ya, Robi kadang kasrohnya itu ditulis di bawah tasdid atau di bawah huruf ba gitu. Itu Iya, kenapa? iya. Sebenarnya Itu itu gimana sih? secara singkatnya itu hanya perbedaan cetakan saja. Pada dasarnya huruf kasroh dituliskan di bawah huruf, bukan di atas huruf. Namun ada yang membedakan, ada cetakan yang membuat perbedaan bahwasannya ketika harokat kasroh itu berada di bawah tasydid, maka dia sama seperti kalau misalnya ada tasydid ya. Misalnya ada huruf, kemudian ada tasydid. Maka ditulis dengan harokat kasrohnya di bawah tasydid, bukan di bawah huruf. Maka itu juga dibaca dengan huruf tersebut harus dibaca kasroh. Itu hanya perbedaan cetakan saja, percetakan saja. Namun ada beberapa